Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Gani Mintotik. Kali ini masih di edisi wisata di Dieng. Jadi aku mau ke salah satu wisata yang terkenal yang ada di Dieng, yaitu Kawah Sikidang. Jadi ini jalanannya teman-teman, kalau nemu pertigaan kita langsung belok kiri aja. Kalau kalian nggak tahu jalannya bisa aja nyari di Google Maps, itu sesuai ya teman-teman. Nanti kita ikutin aja jalannya di sini. Dan di jalan ini itu aku lewatin kayak pipa-pipa besar gitu, tapi aku nggak tahu ini pipa buat apa. Buat teman-teman yang tahu bisa komen ya di kolom komentar. Nah ini masih lurus, gak jauh dari sini, sebentar lagi kita sampai ya teman-teman. Nah ini ternyata kita tuh kayak dikasih karcis, kayaknya karcis parkir deh, karena untuk karcis tiket masuknya tuh bukan di sini teman-teman. Nah ini untuk roda 2 kita parkir di sini, langsung bayar. Kalau nggak salah parkirnya itu kalau motor 5.000 teman-teman. Nah kita bayar terus parkir di sini. Untuk parkirannya luas ya teman-teman, jadi bisa bis, bisa mobil ataupun motor, di sini luas. Jadi ini gambaran tempat parkirnya. Dan di sini juga disediakan banyak toilet umum. Terus juga ada musola juga kalau kalian mau beribadah. Dan dari sini kita jalan sedikit menuju ke tiket masuknya. Nah di sebelah-sebelah ini tuh banyak yang jualan ya teman-teman. Nah ini tuh di sini juga ada toilet lagi, ada musola juga. Sekarang kita mau masuk. Ini pintu masuk dari Kawah Sikidang ya teman-teman. Sebelum masuk kita beli tiketnya dulu ya. Dan di sini juga ada himbauan atau perhatian buat para pengunjung. Kalau mau ke Kawah Sikidang harus perhatiin berikut. Jadi dilarang ya untuk penderita asma atau sakit bawaan lainnya. Terus juga dilarang kembali ke pintu masuk kecuali difabel, hamil, membawa balita dan lansia. Jadi kalau kalian sehat normal gitu, kalian lurus terus, gak boleh balik ke pintu masuk teman-teman. Dan BTW Dieng ini tuh udah jadi geopark nasional teman-teman. Jadi kayak wisata geopark udah dinobatkan pas aku kesini sebagai warisan geologi, warisan budaya, dan warisan hayati. Nah ini untuk loketnya, untuk harga tiketnya per orang itu 30.000. Dan dari umur 5 tahun itu udah bayar penuh ya teman-teman. Nah untuk tiket 30.000 ini kalian bisa ke Kawah Sikidang dan ke Candi Arjuna gitu. Jadi buat kalian yang pengen datang ke Candi Arjuna dari Kawah Sikidang itu tiketnya disimpan baik-baik ya teman-teman. Nanti pas kalian ke Candi Arjuna kalian bawa tunjukkan tiketnya aja, nanti nggak perlu bayar lagi gitu. Karena untuk tempat atau lokasi dari Kawah Sikidang ke Candi Arjuna lumayan jauh ya teman-teman. Jadi mungkin biasanya sih beda hari. Nah karena aku ini udah capek dan hujan juga kondisinya, jadi aku nggak ke Candi Arjuna gitu. Nah sekarang kita langsung masuk aja. Kalau masuk kalian tinggal ikutin aja nih jalanan ini yang udah dipagar-pagar lurus, nanti sampai ketemu kawah. Terus nanti juga ada jalan keluarnya. Nah tadi yang selain difabel, selain ibu hamil atau yang membawa balita itu nggak boleh balik lagi ke sini. Tapi kalau mereka boleh balik lagi pulangnya, misalkan nih kayak aku bawa balita nih, boleh lewat situ, nanti dibukain pintunya. Tapi selain itu nggak akan dibukain sih, pasti akan disuruh muter melewati seluruh bagian yang ada di Kawah Sikidang gitu. Nanti kalau nggak salah tuh pintu keluarnya itu di pusat oleh-oleh teman-teman, yang katanya itu kalau kita lewat itu ya lumayan jauh ya untuk muter-muter di tempat oleh-olehnya sendiri itu.
Nah sekarang ini kita jalanin aja, ikutin terus sampai nanti nemuin kawahnya. Tuh ada himbauan kan, dimohon untuk tetap mengikuti jalur sampai dengan pintu keluar. Dilarang untuk berbalik arah menuju pintu masuk, kecuali ibu hamil, lansia, dan para orang tua yang membawa balita gitu. Jadi ini itu pas aku baca-baca kan, kenapa dibikinlah tiket terusan 30.000. Jadi mau kita datang ke Candi Arjuna doang atau Kawah Sikidang doang tetap bayarnya 30.000. Itu karena dari pemerintah daerah Banjarnegara ataupun Wonosobo itu tuh dia udah apa ya, kayak bekerja sama gitu. Karena kan kalau kalian tahu Dieng itu sebenarnya ada di dua kota teman-teman. Jadi ada Dieng yang bagian Banjarnegara, ada juga Dieng yang bagian Wonosobo gitu. Nah kalau Kawah Sikidang ini dia itu di Banjarnegara gitu. Nah kalau Candi Arjuna aku kurang tahu ya dia Banjarnegara atau Wonosobo, kayaknya Wonosobo deh. Nah sekarang ini kita udah nyampe di kawasan kawahnya ya teman-teman. Jadi kalian tadi bisa lihat ada kawahnya. Nanti kita lurus terus nih kalau buat mau ke kawah pusat yang besar gitu. Di kanan kiri itu udah ada kawah, tapi kawah kecil-kecil gitu. Tuh kelihatan kan kawahnya, uapnya. Dan disarankan kalau kalian main ke sini gunakan masker ya teman-teman, dan nggak boleh lama-lama di dalam kawasan ini. Ya paling lama 10 menit lah, kalau udah langsung jalan aja keluar gitu ya. Karena ini kan nggak bagus ya buat pernapasan, buat menghirup lama-lama kawah kayak gini. Nah ini aku udah mau ke kawah utamanya teman-teman. Jadi tuh kawahnya banyak gitu, gede gitu, luas tuh. Kita lihat ya. Nah ini kawah utamanya teman-teman, gede kan. Aku cukup beruntung karena bisa menemukan kawah utama ini, dan posisinya itu masih kayak gede gitu loh. Karena katanya kadang bisa kadang-kadang hilang gitu. Jadi kayak gini loh. Katanya kenapa namanya Kawah Sikidang, itu kawahnya itu mirip kidang atau kijang, dimana dia tuh kadang tuh lompat-lompat atau hilang timbul gitu ya. Kadang dia lokasinya di sini, kadang bisa tiba-tiba lokasinya di mana kayak gitu teman-teman. Itulah kenapa namanya Kawah Sikidang. Selain itu Kawah Sikidang juga punya cerita rakyat sendiri sih teman-teman. Nah ini karena aku udah lihat kawah utama, dan ini kan posisinya kalau jalan full sampai luar itu kira-kira berapa kilo gitu kan. Terus karena anakku nggak kuat, jadi aku putusin untuk balik gitu, untuk pulang. Nah ini untuk cerita rakyat dari Kawah Sikidang ya teman-teman, kalian bisa baca ya atau di pause kayak gitu. Nah ini aku jalan menuju ke tempat kembali yang tadi itu, tempat yang masuk, karena aku bawa balita dibolehkan untuk lewat situ. Karena capek juga ya kalau harus gendong balita sampai ujung sana tuh. Kalau nanti keluar tuh kita sampai ujung sana teman-teman tuh. Dan nanti dari keluar situ kita harus muter-muter ngelewatin pusat toko oleh-oleh gitu loh teman-teman. Nah sekarang kita mau balik aja. Nah di sini itu kita lihat beberapa bunga-bunga. Terus tadi kayaknya di sebelah sana juga ada tulisan Kawah Sikidang kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau kesini siapin masker. Terus kalau kalian kesini pas musim hujan bisa bawa payung ya. Tapi kalau nggak bawa payung pun di sini disewakan payung. Satu payung waktu itu aku nyewa 10.000 teman-teman. Dapat payung besar. Nanti pas keluar
kalian bisa taruh aja di tempat parkir atau temuin orangnya gitu. Biasanya orangnya mangkal di deket parkir gitu teman-teman. Nah, ini ada tulisan nih, Sikidang apa tuh? Sikidang Dieng Banjarnegara. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk review Kawah Sikidang yang ada di Dieng atau di Banjarnegara. Semoga suatu saat kalian bisa kesini melihat keindahan Kawah Sikidang, dan semoga infonya bermanfaat. Tunggu aku di video-video selanjutnya ya. Bye-bye teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Bye-bye.